Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Salsabila Gabriel, berikut OSM News selengkapnya. Universitas Semarang sukses menyelenggarakan rangkaian kegiatan International Conference on Technology, Engineering, Computing and Application 2023. Kegiatan ini menjadi momentum dalam pertukaran pengetahuan dan kolaborasi di dunia teknologi. Universitas Semarang sukses menggelar International Conference on Technology, Engineering, Computing and Application atau ICTK 2023 bertajuk Trend in Technology Development in the Era of Society 5.0. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Insinyur Wijatmoko Rabu yang lalu dengan diikuti 33 universitas dari 9 negara yaitu Indonesia, Jepang, Maroko, Cina, Pakistan, Uni Emirat Arab, Filipina, Malaysia, dan Irak yang turut berpartisipasi memamerkan karya ilmiahnya. Rektor Universitas Semarang berpendapat bahwa ICTK akan menjadi agenda tahunan dalam membahas kemajuan juga perkembangan teknologi yang dihadiri pakar secara langsung. Adalah dengan International Conference ini, ketemulah para peneliti-peneliti, para akademisi dari seluruh dunia untuk bertemu, berdiskusi, berkolaborasi, membicarakan mengenai teknologi, engineering, dan computing application yang saat ini kita tahu dengan revolusi industri 4.0 itu membuat lingkungan kita, budaya kita, perilaku manusia berubah, menciptakan society 5.0. Penyelenggaraan ICTK 2023 berhasil mengumpulkan 111 paper, di mana dari ratusan paper tersebut hanya 64 paper yang sesuai dengan ketentuan. Dengan sangat memperhatikan kualitas paper-paper General Chair of ICTK 2023, Profesor Dr. Insinyur Teddy Mantoro MSc menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas dengan mencegah paper yang dihasilkan oleh model generatif seperti ChatGPT, serta menekankan kriteria seleksi lainnya seperti similarity score, maksimum 20%, dan pengecekan gambar untuk memastikan integritas informasi dalam paper. Jadi kami menerima 111 paper, yang diterima hanya 64. Kemudian ada 58% yang diterima jadinya itu ya. Jadi kalau yang ditolak tentu saja menjadi ada 42%, itu cukup besar gitu. Yang kedua dilihat dari similarity score. Nah di zaman seperti sekarang, walaupun yang pertama kali ini kita melihat juga dan hati-hati betul jangan sampai ada paper yang di-generate oleh yang disebut sebagai generative AI ya, dengan ChatGPT dan sejenisnya gitu. Nah ini kami cek juga, kemudian itu harus zero. Kemudian dari similarity score, dari seperti Turnitin itu minimum 20% dengan catatan satu referensi maksimum hanya 4%. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah terkait dengan gambar-gambar begitu, karena gambar-gambar biasanya tidak bisa dicek oleh perangkat-perangkat pengecekan tertentu seperti Turnitin gitu. Nah jangan sampai ada gambar di tempat lain sudah dipublish tiba-tiba direpublish di tempat kami gitu. Jadi ini juga bagian yang lain tentu saja bahasa dan lain sebagainya. Itu kira-kira sih dari yang pertama, kita ingin berhati-hati betul karena memasukkan paper ya lewat international conference, masuk ke IEEE kemudian ke Scopus, itu bukan hal yang sederhana. Seminar ini turut dihadiri 4 narasumber, diantaranya Profesor Muhammad Ali Barawi, M. Engineer, SC, PhD, seorang profesor di Faculty of Engineering, University of Indonesia, dan juga menjabat sebagai Deputy for Green and Capital Transformation of the Indonesian Capital City Authority atau IKN. Profesor Dr. Arkam MZM Kader, seorang profesor dari International Islamic University Malaysia, Profesor Yoshinobu Sato PhD yang merupakan profesor di Imaging Based Computational Biomedicine Lab Nara Institute of Science and Technology, serta Prof. Jati Utomo Dwi Hatmoko STMM MSc PhD dari Universitas Diponegoro juga turut ambil bagian sebagai salah satu narasumber dalam konferensi ini. So far so good. Jadi semua berjalan dengan lancar sesuai schedule-nya. Untuk yang invited speaker dari Indonesia, ada yang hadir langsung, ada yang dari online, bahkan yang online itu Prof. Ale itu
langsung dari IKN, Ibu Kota Nusantara. Beliau kebetulan lagi mendampingi RI 1 dalam event groundbreaking yang ketiga. Artinya ICTK yang diselenggarakan USM itu mendapat perhatian yang khusus dari pejabat di negeri ini, mau memberi kesempatan untuk menyampaikan perihal perkembangan teknologi dan IT, terutama di digital informasi. Dan artinya ICTK 2023 berhasil menciptakan momentum untuk pertukaran pengetahuan dan kolaborasi di dunia teknologi. Di samping itu, juga memberikan sumbangan berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi global. Menjadi momentum dalam pertukaran pengetahuan dan kolaborasi di dunia teknologi, rangkaian kegiatan ICTK 2023 turut mendapatkan atensi positif. Kegiatan ini dinilai mampu untuk memberikan wawasan mengenai pemanfaatan teknologi yang ada saat ini. Rangkaian penyelenggaraan ICTK 2023 sukses digelar oleh Universitas Sembarang. Kegiatan yang dilaksanakan Rabu lalu di Auditorium Insinyur Wijatmoko ini sukses mendapat atensi dari para peserta. Mengusung tema Trend in Technology Development in the Era of Society 5.0, Dr. Nanang Husin, peserta dari Universitas Negeri Surabaya, mengaku tema ini sangat tepat diusung dan menjadi relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Memang bagus ya, karena sekarang kan emang AI lagi booming ya, lagi istilahnya lagi dapat spotlight ya. Jadi memang sekarang dengan adanya perkembangan AI yang masif itu memang kita lebih harus banyak ke situ sih untuk mengembangkan lebih lanjut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tema konferensi ini sudah sesuai untuk menggiring ke situ, sehingga nanti diharapkan ke depannya lebih banyak lagi penelitian-penelitian di kita itu yang berbasis data dan AI. Kegiatan ICTK 2023 sukses menyajikan 64 karya tulis ilmiah dari peneliti-peneliti terkemuka dari 9 negara, termasuk Indonesia, Jepang, Maroko, Cina, Pakistan, Uni Emirat Arab, Filipina, Malaysia, dan Irak. Budiman, yang merupakan peserta berasal dari Sekolah Tinggi Intelijen Negara, mengaku senang atas terselenggaranya acara ini dan berharap ke depan untuk dapat diadakan kembali. Motivasi kami mengikuti dengan programnya ICTK 2023 ini tentunya dapat mengembangkan wawasan kita ya di bidang penulisan teknologi, khususnya untuk Society 5.0. Di situ kita dapat sharing knowledge, sharing experience, akan menambah wawasan kita untuk lebih berpengetahuan lagi terhadap teknologi. Banyak tanpa disadari teknologi ini sudah menyelebar ke seluruh dunia ya. Tentunya kita harus update dan melihat bahwa teknologi itu penting. Kurang lebih seperti itu. Wesen Jaya. Debat perdana calon presiden 2024 yang diselenggarakan beberapa waktu lalu berlangsung dengan lancar. Kandidat capres juga turut menyampaikan visinya yang berkaitan dengan HAM, hukum, dan anti korupsi. Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip yang juga panelis debat Pilpres 2019, Profesor Sudarto PhD Mes PhD, berpesan agar masyarakat dapat mengikuti rangkaian kegiatan untuk mengenal visi misi tiap calon. Jelang penyelenggaraan debat Cawapres, perhatian masyarakat terus berfokus pada debat Capres perdana yang telah dilakoni beberapa waktu lalu. Debat Capres yang diikuti oleh Capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto, serta Ganjar Pranowo turut mendapat atensi dari masyarakat Indonesia. Dalam pandangan panelis debat Capres 2019 yang merupakan pakar lingkungan Undip, juga Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip, Profesor Sudarto PhD MIS PhD, menyatakan bahwa debat ini dapat menjadi sarana mengenal visi misi tiap calon. Saya berharap debat berikutnya akan berlangsung dengan damai, lancar, dan mari kita saksikan debat para calon presiden dan wakil presiden, calon pemimpin negeri kita ini dengan cermat, karena debat adalah wahana untuk memahami kompetensi, program-program, visi, strategi bagaimana membawa bangsa kita ini
lebih maju di masa yang akan datang. Dengan demikian, maka saya berharap debat yang akan datang kedua, 3, 4, 5 akan menampilkan para calon presiden dan wakil presiden untuk bisa mempresentasikan visi, strategi, dan program dengan jelas, lebih substantif, mengutamakan toleransi, menghargai pendapat dari masing-masing calon, sehingga kita dengan baik bisa mencermati siapa yang terbaik di antara calon-calon presiden dan wakil presiden. Dalam debat kedua nantinya akan membahas beberapa tema meliputi ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Halo guys, selamat datang di Universitas Semarang. Mau tahu lebih lanjut tentang USM? Yuk kita cari tahu. Pusat Informasi dan Gedung Pendaftaran. Auditorium USM. Perpustakaan USM. Di sini kita juga punya fasilitas olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Pengen cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda. Menjadi tempat untuk menyalurkan bakat dan juga hobi futsal, komunitas futsal Semarang menyelenggarakan kegiatan Fun Trophy bertabur hadiah. Hal ini menjadi cara dalam merayakan hari jadinya ke-9 tahun. Komunitas futsal Semarang sudah menginjakan usia ke-9 tahun pada Desember 2023 ini. Tahun ini, kemeriahan itu ditunjukkan dalam sesi Fun Football yang diselenggarakan di lapangan Raja Futsal Semarang. Diikuti 50 membernya, kegiatan Fun Trofeo menjadi salah satu cara merekatkan kebersamaan antar anggota. Kita dari teman-teman hobi futsal di Semarang itu mengadakan futsal sekedar hobi. Lalu kita punya gagasan untuk membentuk komunitas yang mengayomi seluruh hobi-hobi untuk orang-orang yang hobi futsal di Semarang. Semoga komunitas ini tetap jaya, tetap sukses, tetap ada, dan semakin berkembang, semakin maju, dan semakin banyak anggotanya, membernya. Dengan agenda rutin Fun Futsal di tiap minggunya, serta turnamen setiap 3 bulannya, membuat komunitas futsal Semarang menjadi pilihan masyarakat dengan hobi futsal untuk dapat menyalurkan hobinya. Keva, salah satu anggota komunitas futsal Semarang yang juga turut menjuarai Fun Trofeo, mengaku senang mengikuti komunitas ini karena dapat menambah relasi baru. Apa yang paling senang kalau misalnya tiap ikut komunitas? Yang pertama mungkin nambah tempat pertemanan, terus nambah pengalaman juga, ilmu-ilmu juga. Pesan buat teman-teman, tetap solid, tetap menjaga kesehatan, tetap sportivitas. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, pemerintah Grobogan, Jawa Tengah menggelar pasar murah di Gedung Dalmadi Center Purwodadi. Warga menyerbu ratusan paket sembako murah dengan harga Rp40.000 per paket yang disediakan di pasar murah. Pihak Disperindak menyediakan beragam komoditas pangan dengan harga lebih murah dibandingkan harga di pasar.
Pasar murah digelar untuk membantu warga dalam memenuhi kebutuhan sembako jelang Natal dan Tahun Baru. Ratusan warga Grobogan menyerbu paket sembako murah yang dijual dalam acara pasar murah di Gedung Dalmadi Center oleh Disperindak Grobogan, Jawa Tengah. Dalam waktu 1 jam, ratusan paket sembako yang berisi beras, minyak goreng, teh dan mie instan, serta bumbu dapur langsung habis terjual. Untuk pembelian, warga dapat langsung menunjukkan kupon pembelian dan akan mendapatkan paket sembako murah dengan harga Rp40.000. Pihak Disperindak Grobogan melibatkan para pelaku usaha dan UMKM di Grobogan untuk turut menyediakan komoditas pangan dan sembako murah bagi warga. Tidak hanya paket sembako murah, pihak pelaku usaha juga menjual komoditas pangan seperti gula, susu, mie instan, minyak goreng, dan kebutuhan rumah tangga dengan harga di bawah harga pasaran. Warga mengaku terbantu dengan adanya pasar murah yang digelar menjelang Natal. Terlebih, dengan harga Rp40.000, warga mendapatkan paket sembako murah dan harga komoditas pangan yang lebih murah dibandingkan harga di pasar. Natal ini gimana, Bu? Alhamdulillah, sangat-sangat istimewa, luar biasa. Harganya juga murah. Harganya berapa, Bu? Harganya Rp40.000 satu paket, ada beras, sembako, dan minyak goreng, brambang, ada apa lagi? Gula pasir, teh juga, beras, bawang putih. Alhamdulillah, semoga Disperindak berkah. Bu, dengan Rp40.000 itu berarti udah dapat paket beras berapa kilo, Bu? 2,5. Ya, 2,5 sama bawangnya juga 1/4, bawang putih 1/4, minyak 1 liter, sama gula 1 kilo, mie instan 5 paket. Bu, dengan harga saya kayak gitu murah, Bu, ya? Murah sekali, Pak. Kalau harga di pasaran yang lain, Bu? Pasaran sangat tinggi sekali ya ini. Kalau harga beras di pasaran berapa, Bu? Kalau di sini luar biasa murah sekali. Jadi saya semangat mau beli pasaran murah sini. Tapi untuk belinya di sini pakai kupon tadi, Bu? Iya. Bu, dengan kondisi jelang Natal kayak gini dengan harga sembako murah ini sangat membantu ibu rumah tangga, Bu, ya? Iya, Pak. Harapannya gimana, Bu? Harapannya harus selalu harga sembako turun, Pak. Jangan dinaikkan lagi. Repot sekali. Itu sangat-sangat. Saya minta bantuannya dari Disperindak juga, harga diturunkan. Dalam pasar murah yang digelar Disperindak dan pelaku usaha serta UMKM, pihak Disperindak menyediakan sebanyak 400 paket sembako murah dengan harga Rp40.000 per paket yang diperuntukkan untuk warga kurang mampu dan komoditas pangan dengan harga yang terjangkau dan murah. Ya, hari ini pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Disperindak mengadakan acara kegiatan pasar murah menghadapi Natal dan Tahun Baru. Jadi kegiatan ini atas kolaborasi antara kita dengan para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Grobogan. Tadi seperti yang kita ketahui bergabung Paguyuban LPG, Warna Migas, SPBU, kemudian asosiasi IKM, UMKM, juga hadir juga Bulog. Jadi kita kolaborasi termasuk toko swalayan tadi kita hadirkan di sini untuk menyiapkan barangnya. Pemerintah menyiapkan tempatnya sehingga kolaborasi yang terjadi itu mudah-mudahan bisa memastikan bahwa masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok sesuai harga aturan pemerintah. Kemudian yang kedua, menjelang Natal dan Tahun Baru ini kita pastikan masyarakat tidak perlu panik buying. Pemerintah hadir menyiapkan barang-barang itu dengan harga yang terjangkau di tiap tempat-tempat belanja mereka. Seperti itu. Rencananya, pasar murah akan digelar selama 11 hari ke depan untuk membantu warga memenuhi kebutuhan pangan jelang Natal dan Tahun Baru. Pembongkaran lapak PKL di sepanjang Jalan Gajah Mada Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah diwarnai adu mulut. Salah satu pemilik lapak meminta perpanjangan waktu, padahal petugas sudah mengirimkan surat pemberitahuan sampai 5 kali.
Petugas gabungan dari Satpol PP Jawa Tengah, Satpol PP Grobogan, Bina Marga Jawa Tengah, Kelurahan Kuripan, Kelurahan Purwodadi, dan Polsek Purwodadi melaksanakan pembongkaran lapak di sepanjang Jalan Gajah Mada Purwodadi Grobogan. Pembongkaran diwarnai adu mulut antara pemilik lapak tambal ban dengan petugas. Saat petugas datang, pemilik lapak meminta perpanjangan waktu. Dia berdalih akan membongkar sendiri lapaknya. Surat pemberitahuan telah dilayangkan sampai 5 kali sehingga petugas akan tetap melakukan bongkar paksa. Namun karena pemilik lapak bersikeras akan membongkar sendiri, akhirnya petugas mengizinkan tindakan tersebut. Sebagian PKL sudah membongkar sendiri lapaknya sebelum petugas datang. Saya kan di sini, terus pindah ke sini, bongkar sendiri. Terus ini masih tetap dibongkar yang depan, Mbak? Ya, ini kan yang depan ini kan bongkar pasang toh. Ini untuk sementara kan digulung dulu. Terus tanggapannya terkait pembongkaran ini bagaimana? Ya, mana lagi? Ya nggak bisa ngomong apa-apa, itu kan udah dari pemerintah. Jualan udah berapa lama, Mbak? Di sini udah mau 8 tahun. Sesuai data, di sepanjang Jalan Gajah Mada Purwodadi ada sebanyak 200 lapak PKL. Setelah diberi surat pemberitahuan, 160 diantaranya telah membongkar sendiri lapaknya. Hanya tersisa 40 lapak yang akhirnya dibongkar paksa. Pagi hari ini kita dari Kelurahan Kuripan dan Kelurahan Purwodadi bersama Kecamatan Purwodadi mendampingi dari Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dan BPJ wilayah Purwodadi terkait dengan penertiban ruas jalan dan sepadan di Jalan Gajah Mada. Terkait dengan kegiatan hari ini berjalan lancar, ada beberapa bangunan yang belum dibongkar dan pada hari ini ada penertiban dan yang ditertibkan juga sudah menerima dengan ikhlas terkait dengan penertiban dan diharapkan untuk kegiatan selanjutnya tidak akan timbul bangunan-bangunan liar di kemudian hari dan diharapkan ruas Jalan Gajah Mada ini bebas dari bangunan-bangunan liar dan PKL yang tidak mempunyai izin. Sebelumnya sudah ada peringatan, Pak? Untuk peringatan dan pemberitahuan sudah dilaksanakan. Yang pertama ada pemberitahuan, kemudian surat teguran 1, 2, dan 3, kemudian ada pemberitahuan tentang penertiban. Sudah 5 kali kegiatan pemberitahuan dan penertiban ini. Jadi seharusnya pedagang kaki lima dan yang mempunyai bangunan-bangunan liar ini sudah terbuka untuk membongkar, tapi nyatanya juga ada beberapa bangunan yang belum dibongkar. Terakhir pemberitahuan kapan itu, Pak? Untuk terakhir pemberitahuan minggu lalu hari Jumat kemarin tanggal 16 Desember. Jadi ada pemberitahuan tentang penertiban hari ini. Direncanakan ke depan akan mungkin ada pembangunan apa Pak di sini? Kemarin kita dapat info dari BPJ ada pelebaran jalan mungkin tahun depan, tahun 2024. Tetap bersama kami di USM News. Kita juga punya fasilitas olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Pengen cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda.
Perjuangan membantu rakyat Palestina tidak hanya dilakukan dengan penggalangan dana, namun juga melalui jalur hukum. Harus ada upaya kuat untuk mendesak berbagai lembaga dunia seperti PBB agar dapat memberikan sanksi untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan yang terjadi ke Palestina. Untuk itu, Fakultas Hukum UB bersiap untuk memberikan dukungan melalui jalur tersebut. Program Solidaritas Palestina UB tidak hanya dalam bentuk penggalangan dana, namun juga langkah hukum. Dekan Fakultas Hukum UB, Dr. Aan Eko Widiarto menjelaskan bahwa pihaknya bersiap mengerahkan pakar hukum yang ada untuk mendesak berbagai lembaga internasional untuk memberikan tindakan hukum agar kejahatan kemanusiaan di Palestina dapat dihentikan. Salah satu komitmen bersama dari Sivitas Akademika Fakultas Hukum Pusat Brawijaya, dan alhamdulillah sangat didukung oleh Ustadz kita sekaligus sebagai artis Islami kita. Beliau mendapatkan amanat rambut Rasulullah. Alhamdulillah, untuk kita bersama-sama berjuang peduli pada Palestina. Seperti yang sekarang Prof. Sukir, ada 4 program. Pada hari ini kita memulai untuk program Andana, dan nanti akan diberiakan, akan disupport oleh Ustadz Opi, sehingga harapannya ini membuka kita bersama. Dan tidak hanya hari ini, advokasi hukum juga akan kita lakukan, baik itu litigasi maupun non-litigasi. Kita sudah siapkan tim dalam rangka menyurati Komisi HAM PBB agar ada kepedulian terhadap pelanggaran hukum humanitar dan hukum internasional di Palestina. Langkah ini penting dan harus dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan sosial kemanusiaan lainnya agar berbagai lembaga dunia dapat memberikan langkah lebih nyata untuk menghentikan konflik Palestina. Dari Malang, Tim Liputan UB untuk USM TV. Pemirsa, 26 tahun setelah Olimpiade musim panas ke-100, Centennial Olympic Park menjadi taman yang menjadi daya tarik wisatawan. Taman ini awalnya dibangun tahun 1996 dan merupakan sarana Olimpiade musim panas ke-100. Selengkapnya laporan VOA untuk USM TV terangkum dalam 5 km. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Salsabila Gabriel dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Atlanta, ibu kota negara bagian Georgia. Di kota ini ada sebuah taman ikonik peninggalan Olimpiade musim panas. Centennial Olympic Park. Luasnya sekitar 22 hektar dan letaknya tepat di pusat kota. Taman dibangun pada tahun 1996 sebagai sarana pelengkap Olimpiade musim panas yang ke-100. Lebih dari 10.000 atlet dari 197 negara berkompetisi dalam 26 cabang olahraga. Walaupun Olimpiade sudah berakhir sekitar 26 tahun lalu, tapi lokasi ini tetap menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke kota Atlanta. You with the family visiting this Olympic Park? Yes. What's the reason you come specifically to this park? Because the history of the Olympic is in Atlanta. Okay. You know what year was it? 1980 something, I'm not sure. 1996. Sebelum menjadi taman yang indah, kawasan ini dulunya kawasan industri yang tidak terawat. Banyak bangunan kosong yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Jika ada event olahraga, beberapa bagian akan ditutup sementara untuk alasan keamanan. Dari Taman Olimpiade, jika ingin mencari makanan dan jajanan khas dari negara Asia, Anda bisa berkendara sejauh 30 menit ke Beaufort Highway, sebuah ruas jalan yang membelah kota Doraville. Di sepanjang Beaufort Highway berjajar pertokoan, restoran, supermarket, dan perkantoran. Beaufort Highway merupakan pusat bisnis bagi warga Doraville dan sekitar. Di sini banyak tempat usaha dan restoran yang dimiliki oleh orang Asia. Karena 16% dari 68.000 populasi penduduk Doraville adalah Asia. Mulai dari supermarket yang menyediakan segala macam bahan kebutuhan belanja, sampai restoran hingga toko yang menjual barang-barang dari negara Asia, seperti Vietnam, Korea, Malaysia, hingga Indonesia, mudah didapat di Beaufort Highway yang terbentang sepanjang 5 km. Ya, Beaufort Highway ini tuh kawasan restoran-restoran orang
dari berbagai macam negara dan juga ada jual berbagai macam toko-toko Asia. Yang unik, walaupun kawasan Beaufort Highway dikenal sebagai tempat belanja bernuansa Asia, tapi tidak ada penamaan khusus untuk kawasan ini. Beaufort Highway, jadi udah ngerti aja gitu kalau misalnya oh ya Beaufort Highway gitu. Itu tuh udah terkenal semacam kayak apa ya sebutannya kalau di kota lain kan kayak Chinatown-nya atau gimana, tapi kita nyebutnya Beaufort Highway. Dari Atlanta, Georgia, Ronan Zakaria dan Irfan Ihsan, sampai ketemu di 5 Kilo berikutnya.